Ada siapa lagi, Neska? Siapa? Kabarnya udah denger. Wah, yuk kita panggil Mama. 1, 2, 3. Emang mau ngapain sekarang? Sekarang kita mau ibadah sekaligus. Siap gak, Neska? Siap. Siap gak, Neska? Siap. Yuk, kita tanya teman-temannya, siap gak? Siap gak? Wah, yuk kita berdoa sekarang yuk. Yuk. Semuanya lipat tangannya. Ngapain lagi, Neska? Tutup matanya. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik semuanya yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Engkau telah mengumpulkan kami lagi untuk bisa beribadah dan bersorak-sorai mendengarkan cerita firman-Mu juga Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah ini, biar Tuhan yang pimpin jalani ibadah hari ini, agar ibadah kami bisa lebih semangat dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin ya? Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari apa? Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Berdoa lagi ya, oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya.
Hati-hati gunakan kakimu. Apa lagi? Sekarang mulut kak. Oke. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Sekarang semuanya apa? Bersama kita harus hati-hati menggunakan semuanya. Ya. Ini sekarang. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Kedap-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Kedap-kedip. Kak, kalau misalnya nggak dijaga tangannya, terus suka mukul, terus kakinya suka nendang-nendang temennya, boleh nggak sih? Nggak boleh dong. Wah, boleh nggak sih kayak gitu? Ya, betul. Nggak Terus boleh ya. kalau misalnya mulutnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, boleh nggak? Nggak boleh kau. Nggak boleh. Ya? Seharusnya semua yang indera yang kita punya kita pakai untuk memuji Tuhan. Nah, tadi kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Siap. Sekarang Kak Gori persilahkan untuk duduk. Adik-adik kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
selalu ingat ya Tuhan dalam kehidupan kami boleh melakukan segala firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami untuk duduk manis mendengarkan firman-Mu. Dan dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama persiapkan Alkitabnya juga. Yes. Halo adik-adik semuanya, shalom semuanya, apa kabarnya yang ada di rumah? Nah, Kak Adri harap semuanya pada sehat-sehat di rumah supaya bisa ikut sekolah minggu, dengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik udah nyanyi puji-pujian sama Kak Angel, sama Kak Gloria, sama Daneska juga. Nah, kalau sudah puji-pujian tadi, saatnya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama mau berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kami pada hari ini kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Yesus Kau yang berbicara melalui kami ya Tuhan Yesus. Biar Kau pakai kakak yang akan membawakan firman pada hari ini ya Tuhan Yesus. Biar Engkau urapi lidah mulut bibirnya Tuhan Yesus, supaya bisa membawakan firman sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan sampaikan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar Engkau juga berkati adik-adik yang ada di rumah semuanya, supaya bisa mendengarkan dengan baik. Kau berikan kesehatan kami semua Tuhan Yesus, lingkupi dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami sudah selesai berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama perhatikan firman-Nya dengan baik. Karena pada hari ini Kak Adri mau bawain cerita tentang Nehemia. Siapa yang udah pernah dengar kisahnya si Nehemia? Nah, kalau belum pada dengar, yuk kita dengerin sama-sama ya. Nah, jadi adik-adik, kisahnya itu pada saat si Nehemia ini, pada saat itu Israel itu sedang diasingkan di Persia adik-adik. Kenapa bisa diasingkan? Karena Israel itu dia tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya ketidaktaatannya Israel itu membuat Israel akhirnya diserang oleh bangsa Persia. Akhirnya mereka banyak yang dijadikan budak adik-adik, orang-orang Israel ini ya, sama bangsa Persia. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhan mengizinkannya. Karena Israel selalu tegar tengkuk ya adik-adik ya. Tapi kali ini udah bukan tegar tengkuk lagi. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak taat dan menyebabkan mereka ya dihancurkan oleh Persia. Jadi Yerusalem akhirnya hancur adik-adik, diserang oleh Persia, dan banyak yang orang Israel yang diambil sebagai budak. Nah, karena diambil sebagai budak nih adik-adik, ada satu orang Israel nih, nah namanya Nehemia. Siapa? Nehemia. Nah, Nehemia ini dia itu adalah orang Israel yang dijadikan budak, dan dia ini bekerja sebagai pelayannya raja. Nah, dia ini bekerjanya sebagai orang yang memperhatikan makanan-makanannya raja nih adik-adik. Apakah makanan ini baik untuk dimakan oleh raja, aman atau enggak? Nah, itu pekerjaannya si Nehemia ya adik-adik ya. Jadi Nehemia ini sangat dekat sekali sama raja Persia adik-adik. Nah, di Yerusalem adik-adik, Yerusalem itu meskipun sudah hancur, tapi masih banyak orang Israel yang selamat adik-adik, dan tersisa ada di Yerusalem yang sudah hancur adik-adik. Nah, berita ini terdengar kepada telinganya si Nehemia nih adik-adik. Jadi Nehemia ini sangat rindu sekali untuk bisa membantu orang-orang
Israel, membantu orang-orangnya sendiri ya, yang ada di Yerusalem. Nehemia selalu berdoa untuk orang-orang Israel yang ada di Yerusalem supaya mereka bisa membangun Yerusalem kembali adik-adik, dan Yerusalem bisa kembali dibangun. Tapi beban pikirannya si Nehemia ini dia jadikan pokok doa adik-adik. Dia selalu memfikirkan tentang itu dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, karena si Nehemia ini punya beban pikiran adik-adik ya, dia selalu kepikiran tentang aduh Yerusalem, aduh tempat asalku. Dia selalu kepikiran terus. Akhirnya karena si Nehemia selalu kepikiran seperti itu, raja melihat Nehemia adik-adik. Nah, raja pun mulai sadar ya, ini kenapa ya Nehemia kok hari ini dia selalu cemberut, selalu cembetut. Kenapa ya? Sepertinya sedang ada yang dia pikirkan. Nah, akhirnya raja nanya nih kepada Nehemia, "Hei Nehemia, kenapa kamu selalu seperti itu? Kenapa? Apa yang menjadi beban pikiranmu Nehemia? Karena kau nampak sangat murung." Nah, akhirnya Nehemia ngomong kepada raja ya, "Raja, oh rajaku, aku sangat rindu kepada tempat asalku, Yerusalem. Aku juga rindu untuk bisa kembali ke sana dan bisa membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur. Banyak orang-orangku di sana yang membutuhkan pertolongan." Nah, tapi apa jawabannya raja adik-adik? Nah, karena Nehemia selalu mendoakan, selalu berdoa atas kecemasannya dia, akhirnya Tuhan pun melembutkan hatinya raja adik-adik. Dan raja pun berkata kepada Nehemia, "Apa yang bisa aku bantu untukmu Nehemia?" Nah, Nehemia akhirnya bilang, "Raja, aku mau kembali ke tempatku, aku ingin kembali ke Yerusalem. Dan aku pun membutuhkan bahan-bahan bangunan untuk membangun itu kembali." Lalu raja mengabulkannya nggak? Raja pun mengabulkannya adik-adik. Itu semua karena kemurahannya Tuhan. Itu semua karena Nehemia juga rajin berdoa adik-adik ya. Nah, lalu akhirnya semuanya disiapkan oleh raja. Lalu Nehemia dibolehkan kembali ke Yerusalem sama raja adik-adik ya. Ingat loh, padahal tadinya Nehemia adalah budak, tapi diizinkan loh sama raja untuk kembali ke kotanya dia adik-adik ya, ke tempatnya si Nehemia di Yerusalem. Lalu Nehemia juga minta untuk raja membuatkan surat. Surat ini adalah surat yang akan melindungi dia selama perjalanan ke Yerusalem. Karena dari Persia itu untuk ke Yerusalem itu sangat jauh sekali jaraknya adik-adik ya. Berhari-hari untuk sampai ke Yerusalem. Akhirnya Nehemia pun pergi bersama dengan beberapa orang nih adik-adik ya. Nah, akhirnya mereka pergi kembali ke Yerusalem. Nah, dari kejauhan adik-adik ya sudah terlihat nih ada kota Yerusalem, tapi sudah hancur adik-adik, sudah tidak ada temboknya lagi, sudah banyak reruntuhan adik-adik ya. Menyedihkan sekali ya kondisinya ya, karena sudah habis kalah perang adik-adik. Tapi ketika Nehemia melihat itu, Nehemia bersungut-sungut nggak? Ini ternyata Yerusalemnya udah jelek banget nih, gimana nih bisa dibangun? Pasti capek. Nehemia begitu nggak adik-adik? Enggak ya, Nehemia justru malah nggak membuang-buang waktu. Nehemia malah langsung mengkelompok-kelompokkan orang-orang untuk membangun Yerusalem kembali adik-adik.
dia sangat bersemangat, dia sangat bersukacita karena Tuhan mengizinkan dia kembali ke Yerusalem. Nah, akhirnya Nehemia pun juga langsung mengkelompokkan, hei kamu kelompok ini, kamu yang membangun ini, kelompok ini yang membangun tembok bagian sana, yang kelompok ini membangun tembok bagian sini. Nah, itu langsung dikerjakan pada saat itu juga adik-adik ya, langsung cepat ngerjainnya. Nah, tapi adik-adik yang namanya membangun tembok kota itu tidak sebentar ya. Apalagi coba lihat adik-adik, batunya sangat besar-besar. Batunya gak kayak batu-batu bata zaman sekarang adik-adik. Lihat, ukurannya sangat besar sekali. Jadi pengerjaannya pastilah lama adik-adik. Tapi Nehemia tetap bersemangat karena hatinya dia ingin memperbaiki Yerusalem yang sudah rusak. Nah, akhirnya di saat dia sedang membangun ini adik-adik, negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, pemimpin-pemimpinnya banyak yang berlalu lalang dan lewat-lewat ya. Lalu ketika orang-orang itu melihat Yerusalem sedang dibangun, orang-orang itu mengolok-olok, menertawakan dan juga mengancam Nehemia adik-adik. Wah, malah diajak berperang. Tapi Nehemia apa yang dia lakukan? Nehemia berdoa. Nehemia tetap berserah kepada Tuhan, meskipun dia membangun dengan susah payah, tapi dia juga berserah kepada Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan adik-adik, sehingga bangsa-bangsa lain tidak ada yang berani untuk menghancurkan Yerusalem itu lagi ya. Nah, akhirnya setelah berbulan-bulan lamanya, Yerusalemnya berhasil diperbaiki adik-adik ya. Jadi si Nehemia sukses merestorasi Yerusalem adik-adik, dan orang-orang yang ada di Yerusalem semuanya, korban-korban yang tersisa semuanya bisa hidup tentram lagi adik-adik di Yerusalem. Lalu apa yang Nehemia lakukan setelah bangunannya sudah selesai? Apakah dia berpesta-pesta pora? Wah, dia menyembah Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, memberikan nyanyi-nyanyian, tari-tarian buat siapa? Buat Tuhan, karena kemurahannya Tuhan kita. Luar biasa ya adik-adik ya. Tetap Nehemia dari sebelum dia sampai di Yerusalem, dia apa adik-adik? Dia berdoa. Sewaktu dia sedang mengerjakan dan dia diolok-olok, apa yang dilakukan adik-adik? Dia berdoa. Dan setelah bangunannya selesai, apa yang dia lakukan? Berdoa, memuji, menyembah Tuhan adik-adik. Itulah mengapa Tuhan berkenan atas Nehemia adik-adik, karena dia rajin berdoa dan memuji Tuhan. Siapa yang sehari-hari di rumah seperti Nehemia? Iya, kita semua harus sama seperti Nehemia. Kalau kita sama seperti Nehemia adik-adik, kita rajin berdoa, rajin mengucap syukur, selalu muji menyembah Tuhan adik-adik. Nah, Tuhan pasti akan senang sekali sama kita adik-adik ya. Sehingga apapun yang kita lakukan adik-adik, apapun yang kita bawakan di dalam doa adik-adik, semua gelisah kita, semua apa yang jadi beban pikiran kita adik-adik, Tuhan pasti akan bukakan jalan adik-adik. Pasti Tuhan akan berikan kita jawaban doa. Sama seperti Nehemia adik-adik ya, semua jalan dibukakan sama Tuhan bagi Nehemia, asal kita tidak bersungut-sungut sama seperti Nehemia. Oke adik-adik ya. Nah, itu dia adik-adik kunci
kuncinya supaya kita bisa melakukan kehendaknya Tuhan adalah selalu berdoa dan memuji Tuhan, selalu mengucap syukur setiap saat, sama seperti Nehemia. Oke adik-adik, sudah selesai kalau begitu firman pada hari ini. Yuk semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama bersatu dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami sudah belajar dari Nehemia, supaya kami selalu berdoa, selalu mengucap syukur, selalu muji menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau pakai kami untuk menggenapi rencana-rencana-Mu ya Tuhan Yesus yang akan Engkau lakukan bagi kami. Biar Engkau yang bukakan jalan atas kami, biar Tuhan Yesus yang berdaulat atas kami, biar Engkau pakai kami menjadi alat-Mu yang setia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami sudah selesai beribadah, biarlah kami kembali ke kegiatan kami masing-masing, ke keluarga kami masing-masing. Biar Engkau yang selalu jaga kesehatan kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Baik yang sehat dan yang sakit Tuhan Yesus Kau sembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Adik-adik ternyata sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pelajaran apa sih yang adik-adik dapat hari ini? Jangan lupa untuk share videonya di grup ya, kalau ditunggu. Oke, sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan ketemu lagi. Dan minggu depan ada Aneska lagi nggak ya? Aneska jangan. Oke, adik-adik tunggu ya. Iya. Oke, kita mau tutup ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi. Bapak, terima kasih. Kita harus berterima kasih pada Tuhan karena hari ini Tuhan sudah pimpin, sudah urapi ibadah kita supaya kita bisa beribadah dengan sukacita dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya. Oke. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, udah selesai. Terus gimana sekarang? Sekarang mereka mau nyanyi lagi. Gimana caranya? Kan kabarnya nggak bisa mute.